Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Dialektika Demokrasi bersama saya Tizan Aldi, yang pada hari ini pemirsa akan membahas mengenai merajut kembali kebersamaan membangun negeri usai pemilu 2024. Dan tentunya pemirsa kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya pemirsa, dan mungkin itu sudah tidak asing dalam diskusi kita pada hari ini, yaitu dari anggota DPR RI fraksi Demokrat Bapak Herman Khairon dan Bapak Gus Pardi Gaus dari anggota DPR RI fraksi PAN yang saat ini masih dalam perjalanan, dan juga dari pengamat politik dari uh, Bapak Abdul Hakim MS, serta juga direncanakan turut hadir Sekjen Partai Gelora Indonesia Bapak Mahfud Sidik. Seperti apa keseruan dari diskusi kita pada siang hari ini? Assalamualaikum Selamat menyaksikan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kurang asik di sini. Iya. Standingnya kurang seru. Gimana kalau kita pindah ke sana lagi? Kasihan deh digusur-gusur. Moderator, narasumber, serta para sahabat wartawan yang hadir pada hari ini. Pertama, pemilu belum selesai karena perhitungan sedang berlangsung dan akan ditetapkan pada tanggal 20 Maret. Jadi masih ada waktu, namun tentu kita juga mencermati bahwa selalu dalam pemilu ke pemilu ada gonjang-ganjing, ada perbedaan cara pandang, dan selalu ada fitnah, selalu ada selalu ada pandangan-pandangan yang tentu bagi yang kurang puas selalu menyudutkan terhadap apakah itu penyelenggara pemilu ataupun kepada para pihak lainnya. Kita ini sudah berpengalaman pemilu sejak Indonesia merdeka. Semestinya ya sudah tidak ada lagi friksi yang harus dibangun atau dikembangkan, selain tentu kita bagaimana menatap ke depan lebih baik lagi. Meski ya tentu koreksi-koreksi terhadap perjalanan pelaksanaan pemilu ya harus dilakukan. Karena tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini, tidak ada cara yang sempurna di dunia ini, tentu harus selalu ada perbaikan-perbaikan. Nah, kalau merujuk pada tema hari ini, saya kira ini temanya positif banget. Kalau ini bukan tema wartawan sebetulnya. Tema wartawan itu ya yang paradok lah gitu. Tapi hari ini temanya luar biasa. Datar dan mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan ini terjadi. Yang kedua, dalam kepemiluan tentu ada sistem-sistem yang ini memungkinkan bahwa bagi yang tidak puas, silahkan menggunakan sistem ini bagian dari ketidakpuasannya. Kalau dalam tahapan pemilu ada indikasi kecurangan, penggelembungan suara, pemanfaatan instansi pemerintah, ataupun dan lainnya yang itu bertentangan dengan undang-undang pemilu, ataupun bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang pemilu, tentu ada medianya, ada sarananya. Kalau ada kecurangan, ada Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak cukup untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, ya tentu ada Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Artinya ada medianya di situ.
Kemudian kalaupun nanti masuk dalam masa sengketa setelah ditetapkannya pada tanggal 20 Maret 2024 ditetapkannya ada sengketa, ya tentu sengketanya dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kalau dianggap bahwa ada banyak celah yang ini menjadi kepemiluan yang konon katanya brutal, konon ya, bukan saya yang menyebutkan, konon katanya banyak pemilu yang sangat pragmatis gitu. Ya tentu bagi DPR tinggal nanti bagaimana kita mengubah undang-undangnya. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu kan belum dirubah sampai sekarang. Dirubah karena ada Perpu terkait dengan penjadwalan dan lain sebagainya. Nah, kalaupun kemudian bahwa temuan kita banyak sekali kelemahan di dalam undang-undang tersebut, di dalam penyelenggaraan pemilu, ya tentu kita bisa merubahnya. DPR punya kewenangan untuk melakukan revisi. Artinya semua bisa dibuat serba mungkin dengan kewenangan dan sarana yang tersedia di dalamnya. Oleh karenanya kalau kemudian pemilu dianggap ada masalah, ya kita selesaikan dalam media-media yang sudah ditetapkan tadi. Dan bahkan kalau kemudian bahwa ada persoalan dalam penyelenggaraan pemilu oleh pihak penyelenggara, ya nanti kita rubah. Seperti apa perubahannya? Ya kita bicarakan di dalam revisi Undang-Undang Kepemiluan. Artinya banyak persoalan yang semestinya tidak diangkat menjadi sebuah isu politik, apalagi kemudian ini membuat sebuah opini publik, wacana yang sesungguhnya mendegradasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Karena kalaupun toh kemudian ada yang disebutkan oleh pihak tertentu banyak kecurangan dan banyak menabrak undang-undang pemilu, sampai saat ini pun belum pernah disampaikan. Bahkan di kanal kawal pemilu, sudah disebutkan bahwa tidak ada kecurangan di dalam pelaksanaan pilpres. Nah kalau pileg ya tentu berproses ya, kalaupun karena itu sangat bergantung kepada individu dan partai-partai yang ada. Kalau merujuk kepada hal tersebut, semestinya tidak ada lagi tema-tema yang kontradiktif, tema-tema yang kemudian membangun friksi. Justru saat ini adalah temanya bagaimana kita membangun bangsa dan negara ke depan agar lebih baik lagi. Bagaimana membangun bangsa Indonesia melanjutkan terhadap hasil-hasil pembangunan sebelumnya dan kemudian mengakselerasi terhadap pembangunan yang baru dalam rangka menuju Indonesia yang lebih makmur, masyarakat yang lebih adil dan sentosa. Nah yang ketiga, kalau kita sudah pernah banyak pengalaman pemilu, bahkan kita pernah dalam titik nadir pertentangan, perpecahan bangsa, sehingga masih teringatlah sampai saat ini pertarungan antara cebong dan kampret misalkan. Itu kan memberkas sebetulnya di hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hampir 5 tahun kita terbelah, apalagi di media sosial, terbelah pertentangan terkait dengan perbedaan cara pandang dan pemahaman. Yang semestinya kan di dalam konsepsi perbedaan cara pandang dan pemahaman
ini menjadi keberkahan karena konsepsinya akan lebih kaya, akan lebih banyak ide dan gagasan akibat perbedaan. Tetapi kan ini lebih kepada menjurus pada perpecahan, saling mengejek antar anak bangsa, saling menjatuhkan antar anak bangsa. Padahal sesungguhnya kita punya kewajiban yang sama, bagaimana seluruh anak bangsa Indonesia membangun bangsanya, meningkatkan martabat bangsanya, dan tentu kita ingin sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Bagus. Nah, atas dasar itulah menurut saya semestinya pengalaman ini dijadikan sebuah catatan sejarah bagi siapapun politikus gitu. Mungkin seperti saya yang terpilih kembali senang, happy. Tapi bagi yang tidak terpilih gundah gulana, bahkan mungkin punya dendam. Mungkin. Tapi kan kita punya pengalaman gitu. Dan pemilu akan berulang. Kalau hari ini tidak menang, ya masih ada 5 tahun ke depan. Insya Allah panjang umur. Insya Allah kita masih diberikan rezeki dan kesehatan. Sehingga kita bisa bertanding lagi 5 tahun ke depan. Seperti halnya sebetulnya kompetisi di dalam kompetisi olahraga. Liga sepak bola Indonesia, ya pemenangnya pasti bergilir, pasti bergulir gitu. Pasti berpindah-pindah siapa pemenangnya. Karena tidak pernah ada yang menang terus, tidak pernah. Dan tidak pernah juga ada yang kalah terus. Pasti saja sejarah berulang dan bisa jadi yang kalah menjadi menang, yang menang menjadi kalah. Bisa. Sejarah kadang berulang dan tentu putarannya biasanya memberi kesempatan kepada siapapun yang punya kegigihan. Pak Prabowo berapa kali kalah? Tapi sekarang menjadi presiden, terpilih dengan mayoritas dalam satu putaran luar biasa. Dan apakah kemenangan itu murni? Dalam catatan saya murni. Karena apa? Saya di lapangan setiap hari. Saya bertemu dengan masyarakat setiap hari. Bertanya kepada masyarakat, Bapak Ibu akan pilih siapa? Pilih Pak Prabowo. Jelas. Karena apa? Ada banyak reasoning. Karena kepemimpinan. Beliau bisa memimpin Indonesia ke depan lebih baik. Ada yang mengatakan terkait dengan ketegasan. Beliau bisa lebih tegas. Ada yang mengatakan beliau sudah cukup dengan kemampuan finansialnya sehingga akan mengurus negara dengan baik. Ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo punya keseriusan meski sudah berkali-kali kalah tetapi dengan gigih tetap mencalonkan dan hari ini terbukti menang. Ada yang kelima, kasihan Pak. Ada. Ya reasoning masyarakat banyak. Alasan masyarakat memilih sangat banyak. Tetapi realitasnya adalah inilah yang menyebabkan Pak Prabowo menang. Bukan yang menyebabkan Pak Prabowo menang bukan mobilisasi. Mobilisasi oleh siapa? Nggak ada yang mobilisasi orang dari kamar tidur untuk datang ke TPS. Tidak ada. Saya menjadi bukti dan saksi di situ. Karena saya juga milih di kampung. Saya milih di TPS yang ya berkemungkinan bisa dikondisikan. Beda dengan di kota. Kota sudah mandiri. Di kota saja menang. Gitu. Nah oleh karenanya kalau kemudian hanya dibangun opini stigma negatif bahwa pemilu curang, banyak keterlibatan aparat dan lain sebagainya, menurut saya tidak terjadi itu. Tidak ada itu dan tentu keterpilihannya juga sangat sejalan dengan hasil survei. Nanti ada lembaga survei yang bisa menerangkan kaidah-kaidah survei dengan azas intelektualismenya.
dengan dasar-dasar akademisnya. Karena tidak mungkin juga lembaga survei asal mengeluarkan hasil surveinya tanpa memenuhi kaidah-kaidah intelektualisme dan dasar akademisi tadi. Nah, oleh karenanya saya setuju dengan tema hari ini bahwa ya sudah waktunya kita untuk menatap ke depan. Saya juga 2 kali menjadi pendukung Pak Prabowo. Sebelumnya tahun 2014 partai kami juga pendukung Pak Prabowo. 2019 juga pendukung partainya Pak Prabowo. Apakah puas dengan pemilu itu? Tidak, tidak puas karena calon kami kalah. Sama. Tetapi bagi Demokrat, gentleman, bahwa kalau penyelenggara pemilu dengan berbagai dinamikanya telah memutuskan dan kemudian mengambil keputusan formal bahwa telah memenangkan kandidatnya, ya kami menerima yang menang dan menyampaikan selamat kepada pemenang. Resikonya ya kami di luar pemerintahan gitu. Resikonya di luar pemerintahan. Kami pernah 10 tahun di dalam pemerintahan. Kami juga pernah 9 tahun lebih di luar pemerintahan. Hal yang biasa dalam politik. Sekarang masuk lagi, insya Allah. Artinya bahwa di luar dan di dalam pemerintahan itu biasa dalam berpolitik. Itulah konsekuensi dan realitas yang terjadi. Yang harus kita lakukan bahwa di luar dan di dalam sama saja. Waktu kami di dalam ya bekerja sungguh-sungguh mensukseskan program pemerintah agar betul-betul berkontribusi positif terhadap peningkatan kemakmuran, kesejahteraan rakyat, peningkatan kemajuan bangsa. Pada waktu kami di luar, kami juga menjadi kritikus, menjadi pengkritik yang proporsional. Kami mengkritik jika ini bertentangan dengan harapan rakyat. Kami kritik. Tapi kalau pemerintah sejalan dengan harapan dan keinginan rakyat, kami berikan apresiasi. Artinya bahwa di luar pemerintahan kami juga mengawal agar pemerintahan yang sedang berkuasa juga bisa menjalankan roda pemerintahannya dan menghasilkan yang terbaik bagi rakyat. Artinya di dalam dan di luar berbeda. Bedanya mungkin kalau di dalam kekuasaan ada berbagai fasilitas, mungkin. Karena kalau kami di DPR kan biasa saja sama. Di DPR itu apakah di dalam pemerintahan mau di luar pemerintahan sama saja gitu ya. Seperti Bruri Peso 5. Nah, Bapak Ibu, para rekan wartawan yang saya hormati, oleh karenanya tujuan besar kita berbangsa dan bernegara adalah mengawal cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Cita-cita kemerdekaan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu pada akhirnya kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini yang harus kita kawal. Oleh karenanya sejatinya bahwa kalau pemilu sudah selesai, tentu dengan berbagai koreksinya wajar dan sah-sah saja. Mengkoreksi itu adalah sah-sah saja. Mengkritik itu adalah sah-sah saja gitu. Tidak ada hal yang tidak boleh, boleh. Yang tidak boleh mengada-ngada, memfitnah. Bahkan kesannya adalah mendegradasi misalkan. Bukanlah selalu kita katakan suara rakyat, suara Tuhan. Jangan sampai kemudian suara rakyat yang sudah dicurahkan di dalam pemilu nanti dianggap atau didelegitimasi
oleh opini-opini publik yang kita bangun, oleh wacana yang kita olah gitu ya. Dan pada akhirnya sebetulnya tujuan dari kepemiluannya tidak tercapai. Sayang dan kasihan rakyat yang sudah secara ikhlas datang tanpa diberi apa-apa ke TPS dan mencoblos calon presidennya, calon pemimpinnya. Kalau terus didegradasi oleh para elit. Justru yang saya rasakan pertarungan yang hebat itu berada di legislatif. Kalau mau saya cerita jujur bahwa kalau dikatakan bahwa pemilu itu brutal, pemilu itu sangat sadis, ini bukan kata-kata saya, kata-kata orang lain yang saya pinjam hari ini. Katanya brutal, katanya sadis, katanya pragmatis, justru terjadi dalam pemilu legislatif. Semua tingkatan. Ke depan harus ada sistem yang memungkinkan kita tidak dalam bersamaan melakukan pemilihan, tetapi menghasilkan sebuah pemilu yang lebih berkualitas dan tentu menghindarkan dari apa yang hari ini menjadi koreksi kita bersama. Saya termasuk yang menghargai proses demokrasi, perbedaan cara pandang, dan berdebat ya biasa gitu. Karena DPR lembaga politik yang pasti akan terjadi perbedaan. Pasti akan banyak ide dan gagasan yang tidak selaras, pasti berbeda. Bukan hanya antar fraksi, antar individu saja sudah berbeda. Mungkin saja dalam satu fraksi pun antar individu, antar anggota berbeda. Saya kira sebagai pengantar itu yang ingin saya sampaikan, apresiasi kepada koordinatoriat wartawan DPR yang hari ini mengusung tema menyudahi terhadap polemik dan menyongsong masa depan Indonesia lebih adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Gus Pardi. Kita lanjutkan diskusi kita dari Bang Herman. Satu hal yang dapat kita tangkap, beliau sangat optimis ini, bakalan nggak ada masalah hukum. Kalau toh ada, koridor penyelesaiannya sudah ada semua, karena kanalnya sudah ada semua. Jadi secara lebih dari satu kali Bang Herman mengajak kita jangan ada kekhawatiran. Dan yang lebih luar biasa, kita ini sudah punya pengalaman berpemiluan ya Bang Herman ya, yang semestinya nggak ada lagi lah masalah-masalah yang kira-kira akan membuat kita itu pecah. Berikut kita lanjut ke Pak Gus Pardi Gaus dari fraksi Partai Amanat Nasional. Silahkan Pak Gus Pardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herman, Bapak narasumber, moderator, teman-teman para wartawan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan pada kegiatan yang sangat luar biasa yang digagas oleh kawan-kawan media di DPR RI ini. Dari judul yang disampaikan ini sangat luar biasa, di mana disampaikan, dan ini adalah bagian daripada tugas media. Tentu saya memberikan apresiasi di mana ada upaya-upaya dari kawan-kawan wartawan. Apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada kegiatan kita pada siang hari ini. Saya meninggalkan acara di balik yang sedang membahas
Dim tentang DKJ. Saya lebih mengutamakan undangan dari kawan-kawan media ketimbang yang diundang oleh pimpinan Panja. Itu menandakan pentingnya kegiatan ini. Apa yang menjadi misi pesan daripada pertemuan kita pada hari ini? Pertama adalah judulnya merajut. Ada keinginan dari teman-teman setelah terjadi pemilu ini pasti akan menimbulkan dinamika. Itu tidak bisa kita sangkal. Tebal, tipis, besar, kecil tergantung kepada pandangan dari masing-masing peserta pemilu dan tergantung juga dari persepsi dari pandangan dari berbagai elemen masyarakat. Apa yang dirajut? Yang dirajut itu adalah kebersamaan. Luar biasa. Ini pesannya sangat luar biasa dan ini harus menjadi kontribusi besar bagi kita. Tema-tema ini kalau dapat juga disosialisasikan bukan hanya untuk di DPR ini, tetapi pesan-pesan ini harus disampaikan ke seluruh elemen masyarakat. Dan itu adalah sangat-sangat ditunggu karena memang bagaimanapun setelah terjadi pemilu ada yang tercabik-cabik akibat daripada berbagai dinamika, problem dan lain sebagainya. Apa kebersamaan dalam rangka membangun negeri sangat mulia. Setelah usai pemilu 2024. Dari logika berpikir topik ini, bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Dari judul yang disampaikan, merajut kembali, berarti ada sesuatu yang sobek. Sesuatu yang cabik. Itu logika yang kita tangkap dari judul. Dan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak boleh menafikan itu adalah, menurut emat saya adalah sunnatullah. Saya dari Sumatera Barat. Ada pepatah Minang yang mengatakan di sini. Biduk lalu kiambang Batawi. Bahasa Indonesianya adalah biduk itu sampan. Sampan ketika dia berlayar, dia membelah air. Setelah dia berlalu, air yang terbelah tanpa diminta, tanpa dipaksa, tanpa diatur, dia akan bertaut kembali. Ini adalah merupakan sunnatullah. Dan ini menjadi filosofi hidup dan kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara menurut pandangan saya. Nah, ini ditangkap oleh kawan-kawan media bahwa keadaan kejadian yang terjadi dalam proses tahapan-tahapan pemilu dari sejak awal sampai dengan detik ini banyak persoalan-persoalan dan saya tidak usah ungkapkan dengan berbagai kalimat dan lain sebagainya itu. Saya adalah di Komisi 2. Tentu adalah orang yang bagian yang bertanggung jawab sukses atau tidak suksesnya pemilu itu. Oleh karena itu, di sini saya sering sampaikan di berbagai mass media. Di berbagai mass media. Yang ingin saya sampaikan adalah
adanya wacana untuk melakukan angket. Selalu saya katakan hak angket adalah merupakan hak dari masing-masing anggota DPR. Barusan saya juga ditanya setelah keluar dari balik. Sampai detik ini masih ada pertanyaan yang semacam itu. Apakah ada orang yang berhak untuk melarangnya? Tidak ada. Karena itu adalah merupakan hak dari anggota DPR. Saya adalah pendukung dari Prabowo 02. Ini yang perlu saya tegaskan. Tetapi untuk mekanisme hak angket ada aturan main yang diatur. Apa itu? Itu adalah hak inisiatif dari anggota yang minimal didukung oleh 25 orang dan minimal lebih dari satu fraksi. Artinya kemarin terjadi paripurna membuka masa sidang, lalu ada beberapa teman-teman yang menyatakan adanya hal-hal yang semacam itu diungkapkan. Menurut saya itu hal yang biasa-biasa saja. Dan itu tidak termasuk proses mekanisme terhadap tata aturan untuk melaksanakan hak angket. Itu yang perlu saya tegaskan. Hak angket itu gampang-gampang saja, tidak ada persoalan. Saya dengan Pak Herman bersepakat, lalu berkumpul kami, ada jumlahnya 25 orang, lalu dibuatlah surat, lalu diajukan ke pimpinan, lalu pimpinan mengadakan rapat, apakah terpenuhi syarat-syarat itu atau tidak. Inilah yang menurut hemat saya yang perlu harus difikirkan. Menurut pandangan pribadi saya, hak angket insya Allah tidak akan terjadi. Itu feeling saya. Di satu sisi, hak angket adalah hak daripada anggota dewan. Jadi jangan salah paham nih. Tapi feeling saya menyatakan hak angket tidak akan terjadi. Apalagi terakhir partai besar menyatakan belum diperlukan. Ini sesuatu yang menyatakan pendapat saya itu makin memperkuat, mengkorkop pandangan saya terhadap hak angket itu insya Allah tidak akan terjadi. Oleh karena itu bagaimana? Bagaimana peran fungsi wewenang daripada anggota DPR? Undang-Undang U17 sudah mengatur tentang hiruk pikuk. Kalau istilahkan tadi ada hiruk pikunya. Ada persoalan-persoalan hukum, ada persoalan-persoalan administrasi, ada persoalan-persoalan hitungan-hitungan yang dikatakan di markup, dimanipulasi dan lain sebagainya. Ada kanal yang mengatur tentang hal itu yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Tidak ada satupun peserta pemilu, apakah pasangan calon, partai politik, para caleg yang terlibat dalam pemilu 14 Februari ini, kalau merasa dirugikan, ada aturan main yang diberikan ranah. Jadi tidak ditutup. Diberikan ranah, silahkan tanya, silahkan gugat kepada Bawaslu. Silahkan kalau berkaitan tentang etika, silahkan ajukan ke DKPP. Kalau berkaitan terhadap penghitungan yang belum selesai, tentu harusnya diselesaikan dulu. Baru diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Di samping itu secara politis, bagaimana pula dengan itu kan menurut undang-undang, bagaimana dengan peran serta daripada anggota dewan. Kebetulan aturan main di DPR RI ini juga memberikan ranah kepada Komisi 2 untuk melakukan pengawasan. Kebetulan Komisi 2 bermitra dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Oleh karena itu, kata saya kenapa tidak diperlukan adanya hak angket,
ada kanal, ada aturan main yang mengatur tentang hal ini. Kenapa tidak ini yang dilakukan? Nah, oleh karena itu, insya Allah tadinya memang sekarang ini jam 10 tadi, kita akan melakukan RDP, meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk menjelaskan tahapan-tahapan daripada pelaksanaan pemilu yang baru saja kita lalui itu. Ternyata memang setelah kami itu dirapatkan dalam pleno, ternyata surat dikirim kembali oleh KPU meminta agar ditunda, dan kami sudah sepakati pelaksanaan daripada RDP itu akan dilakukan setelah tanggal 20 Maret yang merupakan hari terakhir pelaksanaan daripada rekapitulasi atau mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Nah, artinya adalah bahwa kewenangan DPR tidak dihambat siapapun anggota fraksi, baik pendukung 01, 02, dan 03, di mana Komisi 2 itu terdiri dari berbagai pendukung paslon itu. Saya katakan di media, dibuka juga ruang, sampaikan apapun. Termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Asto, saya juga dimintai pertanyaan wartawan yang menanyakan tentang jumlah pemilih daripada Pak Ganjar memang dimatikan 17%, tidak boleh lebih. Ada yang dikatakan ini di markup. Buka ruang seluas-luasnya, sampaikan bukti yang jelas. Sehingga tidak hanya di situ, di MK pun ini kalau di undang-undang hasil pemilu bisa dibatalkan. Kalau di DPR kan tidak bisa dibatalkan, hak angket kan juga nggak bisa membatalkan hasil pemilu. Tetapi Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil daripada pemilu. Mana yang lebih urgen kalau memang substansi daripada pembahasan evaluasi itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya tadi kami dibalik dari berbagai fraksi pendukung 01, 2, 3, fine-fine saja. Luar biasa. Artinya pesan daripada judul ini sudah diwejawantahkan oleh kawan-kawan. Hanya di luar, nggak tahu saya apa memang disetting oleh media atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kami dari 01, 02, 03 sedang membahas DKJ, ternyata satu padu pandangannya, pendapatnya, kalau itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat. Jadi kita barangkali tidak ada perbedaan di fraksi ini kalau sudah bicara bangsa dan negara, sudah bicara tentang rakyat, bagaimana adil, makmur, sejahtera, dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu, saya yakin dan percaya, karena ada aturan-aturan main terhadap proses pelaksanaan pemilu itu, kalau dianggap berbagai hal yang tidak kita berkenan di dalamnya, ada aturan-aturan main. Inilah barangkali yang menyudahi hiruk pikuk dari berbagai dinamika kalau memang itu ada. Jadi penyelesaiannya ada di ranah hukum, penyelesaiannya ada di ranah politis, kami di Komisi 2. Dan kalau memang ini juga belum merupakan sesuatu yang dianggap, tentu tidak ada hak dari siapapun untuk melanjutkan kepada yang lainnya. Tapi saya yakin dan percaya dengan sudah disahkannya, kemudian ada mekanisme yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, itu adalah merupakan hak dari mereka masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Pak Herman, saya adalah orang yang gagal, maaf, untuk berlanjut kembali. Yang lawan saya adalah, maaf, tidak pernah jadi anggota partai politik, tidak pernah anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi. Bayangkan saya, maaf, saya ini PNS dulu, akademisi, dosen.
Saya aktivis 3 periode dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pernah jadi pimpinan. Biaya yang saya keluarkan karena saya ini adalah mitranya Komisi 2 bidang pelaksana pemilu. Maaf, naudzubillah. Saya ini orang santri nih, Kang. Saya ini sekolahnya sekolah yang didirikan oleh Buya Hamka. Namanya Sekolah Perguruan Tawali Padang Panjang yang Pak Zakar Sinur mendirikan Gontor. Beliau itu adalah mantan dan pernah pimpinan perguruan itu. Tentu saya tidak pernah berbohong. Insya Allah saya usahakan untuk tidak pernah berbohong. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya selama pemilu tidak pernah melakukan money politik. Biaya politik wajib. Money politik bagi saya adalah sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Karena kata hadis, la'natullahi ala rasyi wal murtashi. Allah akan melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat alat peraga. Saya memberikan jilbab, mukena, jam dinding, dan itu diatur oleh undang-undang. Hanya itu. Biayanya 2 kali lipat dari ketika saya maju, Kang. Ternyata saya kalah. Tapi bagaimana di sana? Aduh, sangat luar biasa, terang benderang. Ini memang sesuatu yang jungkir balik. Saya bilang aja nih teman beliau nih, nggak usah saya sebut lah, teman akrab saya. Iya, dia ke kampung saya, yang disebutkan namanya itu, ke kampung saya 3 tronton, 3 truk ke kampung saya. Terang benderang, saya laporkan di Komisi 2, tapi sampai detik ini tidak terjadi. Kalau itu masih lumayan, kalau yang money politik, serangan fajar. Kata orang, saya tidak tahu, yang mengalahkan saya ini nggak kurang uangnya keluar dari, maaf, off the record nih, 50 M. Kata orang-orang yang menyampaikan kepada saya. Benar apa tidak, saya tidak tahu. Bayangkan saja saya ini incumbent, menurut Rakernas wajib nomor urut 1. Ternyata saya nomor urut 2. Itu bagaimana? Ada apa? Ini kan kalau kita bedah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Herman ini, apa yang kita temukan di 2019, apa yang kita temukan di 2014, 2009, makin lama dinamikanya ini, carut marutnya, keberaniannya. Oleh karena itu, saya berpikir, apa yang kita cari dalam berdemokrasi ini? Kualitaskah, kuantitaskah? Seperti yang saya contohkan tadi. Dan naudzubillah, bukan untuk saya membanggakan diri. Dan banyak orang yang tumbang pada hari ini di DPR. Yang saya lihat adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Tetapi dia digantikan oleh orang yang sama sekali tidak paham tentang apa yang akan mereka sampaikan. Terlalu panjang untuk saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kuspradi. Meski kalah, cuman saya melihat masih tetap ada optimisme untuk perbaikan ke depan. Dan tadi Bang Herman juga sudah menyampaikan persoalan kalah menang itu hal yang biasa. Masih ada waktu 5 tahun lagi untuk bertempur secara lebih baik. Kita silakan Pak Abdul Hakim. Sekaligus nanti mohon disinggung juga sedikit masalah yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, masalah catur marutnya pemilu legislatif ini. Silakan Pak Muslim. Baik, terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Zul sebagai moderator, koordinator keterlibatan wartawan DPR, Mas Ari, Bang Herman, selamat. Yang tadi sudah menyatakan akhirnya ini untuk keempat kalinya atau untuk ketiga kalinya? Ketiga kalinya. Keempat kalinya.
Berarti beliau ini akan mengabdi selama 15 tahun ditambah 5 tahun ke depan, mudah-mudahan usia panjang, amin. Berarti 20 tahun mengabdi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk aspirasi daerah pemilihan Jabar 8 kalau nggak salah. Oh sama. Untuk Pak Gus, ya sebagai yang sudah dikemukakan tadi, memang pertarungan di Sumbar. Ini adalah harus diulang lagi. Saya melihat profilnya Pak Gus memang cukup lengkap, mulai dari ASN sampai kemudian di pilkada, di kabupaten kota, di DPRD, cukup lengkap profilnya. Namun untuk kali ini akhirnya dengan berbagai dinamika yang ada di dapil kepemiluan, Pak Gus harus mundur, tapi bentar lagi juga ada pilkada Pak Gus ya. Baik, apa tadi ya pertanyaannya ya Pak Zul ya? Oh ya. Baik, sebelum masuk ke arah yang dipertanyakan oleh Pak Zul, setelah pemilu selalu saya telah mengamati akan ada wacana isu yang fragmentasinya bisa kita urutkan ke, mungkin saya sederhanakan 3 kelompok besar saja. Setiap pemilu berakhir, maka isu dan dinamika yang ada, kalau kita fragmentasikan biar lebih sederhana untuk cara melihat petanya, itu akan bisa kita kerucutkan kepada 3 klaster utama, saya sederhanakan. Nomor 1, isu-isu yang nanti akan dipandu dan diguiden oleh kontestan yang akan mengalami kekalahan. Semua isu akan diguiden oleh ini adalah narasi-narasi yang intinya, poin pertama akan selalu mempertanyakan kontroversi hasil pemilu. Caranya dengan mencoba membangun ketegangan politik yang berupaya ujungnya adalah untuk melakukan delegitimasi terhadap kelembagaan kepemiluan. Coba bayangkan klaster isu yang akan beredar sekarang ini adalah isu yang dari fragmentasi pertama ini, misalnya tadi sudah disebut oleh Bang Hoeron bahwa ini adalah pemilu terbrutal, pemilu terburuk. Saya hanya minjam. Oh minjam. Saya pinjam kembali kalau gitu Bang Hoeron. Pemilu dengan tingkat kecurangan tertinggi. Narasi-narasi ini sebetulnya dikeluarkan, kalau kita fragmentasi dan kita klaster sederhana, pasti ujungnya adalah dari kontestan-kontestan yang belum bisa memenangi pertarungan. Ini akan dilakukan secara terus-menerus, sebab apa? Ini akan menjadi pondasi penting bagi mereka untuk mengarungi dunia politik 5 tahun ke depan dalam konteks Indonesia. Mereka sudah membangun pondasi, seandainya mereka memilih seperti jalur Bang Hoeron ketika 2014 tidak kemudian menjadi pemerintah dalam arti eksekutif, maka mereka punya pondasi kuat untuk menjadi di presidensil tidak ada oposisi sih. Misalnya partai politik yang tidak masuk dalam kelompok pemerintahan, mungkin begitu. Pembangunan narasi ini tidak akan berhenti sampai nanti, saat ini pemilu belum selesai, nanti baru masih tanggal 20 diputuskan, nanti ada masih proses Bawaslu, nanti ada masih proses Mahkamah Konstitusi, dan yang sekarang tadi sudah disinggung oleh Pak Gus, akan dilakukan proses upaya, meskipun ini tidak akan pernah dalam sejarah Indonesia itu akan membatalkan hasil pemilu, upaya sekarang yang menggulir adalah hak angket. Dalam kesejahteraan sejak pemilu langsung, hak angket belum ada sejarahnya untuk bisa membatalkan hasil pemilu. Ini narasi-narasi yang kalau kita lihat petanya pasti fragmentasinya mengarah pada kontestan yang kalah. Fragmentasi yang kedua adalah isu dan wacana
yang akan hadir dari fragmentasi kelompok kedua yang memenangi kontestasi. Biasanya dari kelompok ini wacana isu yang akan keluar adalah defensif, seperti tadi Pak Heron, Bang Heron dan Bang Gus. Apapun narasi yang datang dari yang kalah akan mencoba dikasih pembanding, tapi yang unik adalah biasanya yang menang akan segera melakukan transisi kepemimpinan. Jadi kalau kemudian ada sudah ngomong kabinet siapa, dapat kursi apa, pasti fragmentasi isunya keluarnya bukan dari yang kalah itu. Misalnya ketua umumnya Bang Heron ini kemarin ditanya, Demokrat dapat berapa kursi ini? Belum. Gitu. Nah, wacana-wacana yang seperti ini pasti hadirnya dari mereka yang mendukung kontestan-kontestan yang memenangi pertarungan. Agak cukup jarang ini akan hadir dari fragmentasi yang kalah pertarungan. Dari dua fragmentasi ini, adakah isu-isu lain yang akan mengemuka? Ada. Saya kelompokkan lebih sederhana aja, ini fragmentasi dari kelompok masyarakat. Ini kita bisa bagi dua. Bagi masyarakat yang masih terafiliasi dengan kelompok yang kalah dan yang menang, maka mereka akan segera terpolarisasi. Pertarungan akan dilanjutkan dalam konteks narasi di media massa, bahkan akan ada di parlemen jalanan. Misalnya kemarin yang ada di depan DPR. Antara yang mendukung hak angket, tiba-tiba ada juga kelompok yang menolak hak angket. Masyarakat yang kemudian ada di luar yang menang dan yang kalah ini, wacana isu dan partisipasinya akan terbelah menjadi dua. Yang masih terafiliasi pasti akan terpolarisasi, berjuang memakai kanal-kanal yang memungkinkan, YouTube, media massa dan lain-lainnya, bahkan parlemen jalanan. Akan tetapi ada juga masyarakat yang kemudian tidak mau terkelompok ke tiga sektor fragmen ini. Biasanya mereka akan ngusung-ngusung isu-isu yang agak cukup kemanusiaan. Contoh misalnya, sampai detik ini ada data yang saya baca terakhir, 115 anggota KPPS meninggal dunia, enggak begitu menjadi wacana. Tahun 2019 hampir 1.000 anggota KPPS meninggal, enggak begitu ada wacana. Nah biasanya kelompok yang tidak masuk dalam tiga klaster ini menyuarakan yang begini-begini relatif keras meskipun tidak didengar sama sekali. Padahal isu-isu kemanusiaan yang seperti ini semestinya menjadi diskursus. Ada yang salah dalam kepemiluan kita memang menjadi negara demokrasi terbesar dan uniknya kita melakukan pemilu menjadi yang terumit di dunia dan the biggest one day election in the world. Pemilu terbesar yang dihelat harus selesai dalam waktu 1 hari. Ada pemilu-pemilu besar di dunia ini yang memang tidak harus selesai 1 hari. India misalnya, 6 pekan. 6 pekan pemilunya baru selesai. Sehingga misalnya isu kemanusiaan tentang data terakhir itu 151 orang anggota KPPS meninggal dunia karena kelelahan dan ribuan sakit, itu bisa teratasi. Baru 2 pemilu terakhir ini sampai memakan korban jiwa. 2019 dan 2024. Nah kelompok klaster yang ini juga biasanya akan banyak mendiskusikan tentang yang direkomendasikan oleh Bang Herman tadi. Secara formil mereka akan mencoba merestrukturisasi sistem pemilu. Gitu. Jika sudah meninggal 2019 itu sebanyak berapa? Hampir 1.000 orang, sekarang 151 orang. Apakah ini sistem yang bagus? Perlu dikoreksi kah? Dan jika memang harus dikoreksi, apakah kita perlu takut kata Bang Heron tadi untuk merevisinya? Nah, klaster ini biasanya akan mendiskusikan hal-hal seperti ini. Namun biasanya klaster yang begini ini tidak menarik untuk didiskusikan. Karena muara pusaranya nanti pasti ada yang dikalah dan menang. Nah saya berharap betul proposal untuk pemilu yang sekarang sudah menggejala ini memang
sangat terkait dengan rumit dan besarnya pemilu yang kita jalani, Bang Heron. Bang Heron nanti yang akan tetap melanjutkan ini tentu harus bersuara keras tentang misalnya apakah masih perlu serentak antara presiden dan legislatif. Masih relevankah rujukan 5 tahun yang lalu kekuatan politik dijadikan 5 tahun berikutnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dengan merujuk kekuatan peta politik 5 tahun yang lalu misalnya. Kita harus cukup terbuka dan mengevaluasi ini. Yang lebih lagi, sekarang itu untuk pileg rumitnya naudzubillah min dzalik, Pak. Pileg itu salah satu di Indonesia untuk pemilunya yang paling rumit dan bahkan semestinya tidak boleh ditangani oleh KPPS yang baru dilatih 1-2 minggu gitu. Ini yang menyebabkan KPPS saat ini karena desakan, karena tekanan tidak hanya administratif, Pak. KPPS ini sepengalaman saya ditekan minimal dari 3 sektor. 1, dia ditekan sektor administratif yang rekapitulasinya buletnya minta ampun itu. Nomor 2, dia masih ditekan oleh caleg-caleg yang ada di dalam situ. Yang nomor 3, selain caleg-caleg itu dia ditekan juga oleh struktur yang ada di atasnya. Oleh saksi, oleh KPU dan lain-lain. Beban ini ngomong teknis betul Bang Heron, tapi inilah yang kita hadapi realitas di sana. Sehingga pemilu kita bukan dalam sektor untuk menghasilkan legitimasi hasil yang mumpuni, tapi banyak PR yang harus kita koreksi. Ini yang kemudian banyak anggota KPPS kita tumbang di lapangan. Belum lagi bagaimana tidak rumit, Pak. Misalnya di Bang Hoiron itu kalau nggak salah jumlah kursinya 10, Pak ya? 9. Kalau kita kalkulasi, 9 partai politik yang saat ini berkontestasi jumlahnya ada 18. Kalau kita hitung-hitung berarti 18, berapa itu hasilnya? 18 dikali 9, ada 162 caleg untuk DPR RI. Bayangkan 1 orang pemilih itu harus mendeder dan harus menentukan keputusan 1 orang di antara 162 pemilih. Baru 1 tataran tuh, baru DPR RI. Belum DPRD provinsi, belum DPRD kabupaten kota. Makanya saya cukup kagum sebetulnya dengan anggota DPR dengan sistem yang sekarang bisa terpilih. Kenapa? Karena misalnya Bang Hoiron ini bisa mendiferensiasikan diri, membedakan diri di antara 162 caleg yang lain. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Implikasinya budgetnya tinggi, meskipun gak money politik kata Pak Gus tadi. Meskipun tidak melakukan money politik, biaya caleg itu saya bisa memahami. Ada infonya tadi sampai 50 miliar untuk 1 dapil. 50 miliar. Ini angka yang cukup luar biasa. Kalau seandainya itu betul dan kalau sudah saya cek tadi Pak Gus, konversi suaranya itu sekitar 115 ribuan kalau nggak salah yang di dapilnya Pak Gus itu. Itu 1 suara harganya berapa itu? 50. Ini realitas yang memang dihadapi oleh setiap caleg. Sudah begini, ada sisi teknis lagi yang kemudian harus kita evaluasi itu. Saya cek di beberapa tempat untuk sistem yang ada saat ini belum begitu mumpuni dan bertitik tumpu terhadap pemilih sebagai hal yang harus kita utamakan, Pak Zud. Contoh paling sederhana, saat ini saya sudah ngecek tadi ngambil sampel di 8 dapil,
suara tidak sahnya itu hampir rata-rata di atas 12%. Coba bayangkan, misalnya saya tadi lihat Banten 3 itu ada 458.000 suara nggak sah. Padahal itu suara ketiga dari perolehan parpol gitu Pak. Ada bayangkan 458.000 orang yang hadir ke TPS suaranya tidak terkonversi menjadi wakil. Ini tentu menjadi PR serius bagi pembuat undang-undang. Apakah teknis detail kepemiluan kita sudah memadai atau belum? Dan saya cek tadi dari 8 dapil yang saya jadikan sampel tadi, suara tidak sahnya semuanya di atas 10%. Ini cukup membuat saya bertanya-tanya. Kok rata-rata di atas 300 ribuan, coba bayangkan. Rakyat kita jumlahnya 300 ribu orang sudah datang ke TPS, suaranya tidak terkonversi menjadi wakil. Ini menjadi PR serius sebetulnya secara teknikal untuk pileg. Kalau untuk pilpres, saya cek tadi rata-rata cuma 2% untuk tingkat suara tidak sahnya. Tapi agak cukup unik juga, masa nyoblos pilpres aja suara nggak sah gitu. Yang kotaknya, padahal simulasi survei saya, untuk pileg rata-rata yang salah, masih salah ini ya. Bang Heron ini teknis lagi, masih salah untuk cara nyoblosnya itu nggak sampai 2% Pak. Yang menarik juga, ternyata kemarin saya tanya beberapa KPPS, saya tanya salah satu anggota KPPS, Bang, ketika dicoblos tanda gambar, kemudian di kotak yang sama dicoblos lagi berapa puluh kali pun, itu sah atau tidak sah? Jawabannya apa Bang? Jawaban dia tidak sah Bang. Artinya, nah betul. Tapi ada yang lebih fatal. Apa itu Bang? Ada orang nyoblos gambar dan nyoblos nama, dua-duanya dihitung dua. Nah itu lebih parah lagi itu. Itu nanti nggak cocok gitu Bang antar surat suara yang dihitung sama. Nah model-model yang seperti ini secara teknikal iya perlu menjadi perhatian serius Bang Heron. Saya nggak tahu di dapilnya Bang Heron saya belum lihat. Coba ketika kita identifikasi suara tidak sahnya berapa persen? Asumsi saya pasti di atas 9% Bang Heron. Asumsi saya. Saya tadi ngelihat 8 dapil itu saya cek semuanya suara tidak sahnya untuk pileg yang sudah direkap oleh KPU rata-rata di atas 10%. 10% Pak. Ini kan bisa kadang-kadang bisa menjadi pemenang pemilu di wilayah itu atau nomor 2 atau nomor 3 ini. Betul Pak. Nah hal-hal seperti ini kita masih kadang-kadang secara detail dan teknikal masih sangat mengabaikan bahwa substansi demokrasi adalah menempatkan satu suara ini di atas segala-galanya gitu. Dan kalau kemudian ada hampir 500.000 suara satu dapil ke TPS kemudian tidak terkonversi menjadi wakil, sistem kita ini harus dipertanyakan dengan pertanyaan yang cukup besar. Nah, sebagai pemantik diskusi awal, Pak Zul dan rekan-rekan, ketika kita memahami wacana dan isu yang mengemuka setelah pemilu, kanal peta fragmentasi 3 kelompok ini bisa kita masukkan sebagai sarana sederhana untuk memahami apa yang terjadi. Ketika saat ini ada argumentasi hak angket, saya melihatnya hanya sebagai persoalan untuk memperkuat pondasi posisi politik bagi yang kalah sebagai batu pijak 5 tahun ke depan. Iya. Apakah ini nanti akan membatalkan hasil pemilu? Hemat saya tidak. Karena undang-undang pemilu sudah secara vulgar mengatakan konflik harus diselesaikan di Bawaslu yang nanti ujung akhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Jika kemudian ada parlemen jalanan, saya lihat ini hanya sebagai upaya delegitimasi terhadap kabinet dan pemerintahan eksekutif yang terbentuk baru, yang nanti ini akan dijadikan batu pijakan sebagai langkah untuk mengarungi dunia politik di 5 tahun berikutnya. Dan kita tahu ketika ini dilakukan keluarnya adalah mereka yang ada di kubunya 01 dan
03. Sebagai pemantik diskusi mungkin cukup itu dari saya Bang Zul. Saya serahkan lagi ke moderator untuk nanti kita bisa diskusikan secara lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Alim. Selanjutnya kita masuk ke babak pendalaman. Untuk tahap pertama saya buka 3 penanya. Sebutkan medianya. Silakan. 1 Randy. Pak Munir. Saya nanti minta izin ya. Ada rapat fraksi. Dan sangat penting rapat fraksinya. Atau cukup 2 penanya saja supaya Bang Herman bisa nyediain waktu 7 menit lagi. 2 penanya aja ya. Silahkan Mas Randy. Singkat ya, langsung Boyd. Randy udah berapa periode di sini? Cik, ya terkait soal tema kali ini merajut kembali kebersamaan. Saya kira saat ini adalah momentumnya banyak sekali narasi atau diksi dari pihak sebelah yang secara terus menerus dan kontinu untuk menyuarakan soal ketidaknetralan dan kecurangan dan lain sebagainya. Itu kan terus digaungkan terus itu sama pihak sebelah. Nah, akibatnya bahwa pola pikir masyarakat untuk merajut kembali itu saya kira agak sedikit butuh waktu panjang. Nggak gampang misalnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, belum lagi soal adanya teror, ancaman dan lain sebagainya, misalnya dari pihak sebelah terkait soal misalnya nanti ketika misalnya Prabowo sudah diketok maka Caimin terancam dikudeta ketua umum, posisi ketua umum. Terus ada juga Anies yang akan jadi TSK dan lain sebagainya. Itu kan narasi-narasi yang juga digaungkan sama pihak sebelah. Ya, terserah dah. Itu. Sebelah sampean tuh yang itu. Nah itu kan menjadi problematika juga gitu loh. Bagaimana untuk merajut kebersamaan kembali sedangkan narasi diksi dari pihak 01 misalnya meneror dan lain sebagainya. Sedangkan dari pihak 01 dan 03 itu pun meneror soal adanya kecurangan dan lain sebagainya. Saya kira yang menjadi pertanyaan adalah soal ujian pertama dari soal merajut kebersamaan ini adalah soal hak angket ini. Kalau misalnya tadi saya mengutip dari pernyataan Pak Gus Padigaus soal tidak mungkin terjadinya hak angket, saya kira inilah ujian pertama untuk merajut itu. Jika pemerintahan kali ini bisa membendung hak angket agar tidak terjadi, saya kira untuk merajut itu kemungkinan bisa terjadi. Dan yang kedua, apakah pihak pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini bisa untuk menggait partai-partai untuk masuk ke kabinet? Saya kira kalau seandainya itu bisa dilakukan, rajutan-rajutan itu akan bisa terjadi. Nah itu menjadi pertanyaan. Terima kasih. Cak Munir silakan, 2 menit. Terima kasih Pak Herman Hoeren, Pak Gus Pardi dan Pak Alu. Saya mengutip kaidah fikih aja ya, tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Dengan kata lain bahwa pintu Pandora kecurigaan ini saya kira dibuka ketika Presiden mengobrak-abrik MK dengan mengajukan putranya. Kecurigaan itu akan terus mengerucut sampai kapan kita tidak tahu. Sampai kepada bagaimana kecurangan pemilu yang diduga ini secara brutal, sadis dan sebagainya. Kemudian sekarang Pak Erlangga kemarin dengan rakyat menjatuhkan pilihan ke 02 maka keberlanjutan kenaikan BPN 12% juga tidak bisa ditolak.
ini kan apapun yang terjadi akan memberatkan masyarakat. Apalagi kenaikan harga-harga menjelang puasa sampai menjelang hari raya nanti terus akan mengalami kenaikan. Jadi kehadiran negara ini kan dibutuhkan dan ternyata memberikan contoh yang buruk terkait dengan merusak Pandora MK itu. Karena itu menjelang pilkada nanti sekarang juga sudah bergulir dinasti Jokowi itu makin kuat. Ini artinya perlawanan rakyat terhadap politik dinasti dan oligarki akan makin kuat. Saya kira ini tidak bisa dihalang-halangi, apakah itu nanti angket atau tidak. Jadi pertanyaan saya, kalau pemimpin kita sudah tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan dampak kemaslahatan yang baik, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, maka itu juga akan menjadi perlawanan secara terus-menerus. Dan ini sudah dibuktikan kesalahan itu oleh presiden kita. Bukan Prabowo, bukan. Jadi ini yang menjadi masalah adalah Rois tadi, yang jadi pertanyaan adalah Jokowi yang sudah merusak konstitusi kita. Nah, itu saja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja Bang Herman lebih awal, silakan. Kalau dalam pandangan saya, justru pemilu ini konstelasinya tidak sekeras pemilu sebelumnya. Perpecahannya justru saat ini lebih mencair lah gitu ya. Tidak ada lagi kubu-kubu yang dengan sangat keras masing-masing memberikan perlawanannya. Beda dengan pemilu 2019 yang melahirkan cebong dan kampret. Itu keras sekali. Dan sama sebetulnya situasi dan kondisinya pada waktu Pak Prabowo kalah ya juga menyebutkan ada kecurangan dari pihak Pak Jokowi. Sama, konteks itu kan sudah diprediksi dan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Bahwa dipastikan nanti dalam pemilu yang kalah pasti akan menyebut ada kecurangan. Kan sudah disebutkan gitu. Karena memang ya itu dalam satu kontestasi yang tentu penyelenggara mendapatkan banyak koreksi ya pasti akan terjadi seperti itu. Ya mana mungkin kredibilitas dibangun sebuah penyelenggaraan pemilu yang serentak se-Indonesia memilih pimpinan di seluruh penjuru dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang kerjanya hanya 1 bulan dan gajinya 1 bulan, 1,2 juta. Tanya Pak Gaus, KPPS itu tugasnya hanya 1 bulan saja, KPPS itu. Padahal dia itu sangat menentukan pelaksanaan pemilu, menentukan jumlah suara, dia yang menghitung kertas, dia yang mengabsen pemilih, kemudian yang menghitung suara itu kan dia. Yang tugasnya hanya 1 bulan, kemudian digaji 1,2 juta. Ini yang harus dicarikan mekanisme ke depan untuk membangun kredibilitas. Kan tumbuhnya atau munculnya wacana yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu atas kecurangan, penggelumbungan, algoritma saya nggak ngerti itu algoritma dan lain sebagainya itu, ya itu akibat dari kredibilitas kan. Seperti kita nggak mungkin kita menyimpan di bank yang banknya tidak memiliki kredibilitas kan nggak mungkin. Saya kalau menyimpan bank ini pasti hilang. Saya kalau menyimpan di bank ini pasti nanti diretas orang, diambil orang itu uangnya. Kredibilitas. Nah justru tugas besar DPR ke depan bagaimana membangun kredibilitas penyelenggara. Belum lagi nanti masuk di tingkat PPK. Tingkat PPK yang penyelenggaranya juga hanya 6 bulan paling ya Pak Gaus. 6 bulan. Nah yang permanen itu kan hanya sampai tingkat KPUD di kabupaten.
Kalau ke bawahnya kan semua ad hoc. Nah kalau ad hoc, apalagi durasinya sangat pendek, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Gitu. Nah apalagi mungkin dipileg ya. Kalau saya alhamdulillah, saya lempeng-lempeng aja gitu ya. Sehingga suara saya segitu-gitu aja, saya nggak pernah prestisius mendapatkan besar gitu, karena saya merasa saya lurus-lurus aja gitu. KPPS itu kan katanya bisa di saya nggak tahu ya, seperti apa cara mainnya, seperti apa saya nggak tahu. Dan memungkinkan itu terjadi, sangat memungkinkan gitu. Karena tadi mereka hanya bertugas 1 bulan dan honornya hanya 1,2 juta. Kalau datang caleg nyodorin segepok, imannya luntur dia. Betul enggak? Tapi bisa dijalankan, bisa tidak juga gitu. Nah, karena semuanya mungkin permintaannya sama. Jadi akhirnya dia tidak berbuat apa-apa, tapi lumayan lah ya. Dalam 1 hari bisa mendapatkan banyak gitu. Mungkin, saya tidak menuduh. Nah ini yang kemudian akhirnya terangkat dari terakumulasi bahwa seolah-olah ini mudah dipermainkan dan tentu banyak hal yang ini bisa dimanipulasi. Menurut saya ya kita kita punya saksi, kita punya orang di semua TPS, punya perangkat organisasi. Semestinya kan bisa dibuktikan. Sepanjang ada bukti tentu ada kanalnya tadi. Apakah ke Bawaslu, Gakumdu, dan pada akhirnya nanti bisa penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Yang penting bahwa membangun narasi-narasi opini publik yang menyudutkan itu jangan sampai menjadi fitnah. Dan tentu di undang-undang ke depan harusnya Pak Gaus juga ada bagi siapapun yang memanfaatkan media informasi tanpa didukung oleh data dan kebenaran, maka dapat diberikan sanksi itu harusnya gitu. Harus diberikan sanksi. Kalau tidak, nggak seimbang gitu. Orang benar bisa menjadi salah, orang salah menjadi benar, nggak seimbang. Nah oleh karenanya silakan gunakan kanal itu. Dan kalau tadi pertanyaannya apakah nanti hak angket bisa dijegal atau tidak, tergantung substansinya dong. Saya kan di paripurna menyampaikan substansinya apa sekarang. Sampai hari ini tidak pernah jelas tujuannya apa. Apakah tujuannya tadi kalau disebutkan oleh sahabat kita adalah Pak Jokowi, apakah memakjulan Pak Jokowi ataukah penggagalan terhadap kemenangannya Pak Prabowo? Kan nggak jelas sampai sekarang. Ataukah mengkoreksi dirinya sendiri atas terjadinya kecurangan di pemilu legislatif misalkan. Kan ini banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nah kalau kita sendiri sebagai anggota DPR yang memiliki hak konstitusional di dalam pengusungan hak angket, belum mendapatkan informasi dan data serta fakta yang menguatkan kita bisa mengusung hak angket, ya apa yang akan diusung, apa yang akan kita bahas gitu. Kecuali kalau materinya nanti sudah ada, baru kita berdebat kembali gitu. Nah oleh karenanya sampai saat ini ya kami menganggap belum ada hak angket karena belum ada substansi yang kita bisa bahas. Nah opini-opini yang dibangun ini yang jangan sampai opini ini adalah untuk mendelegitimasi dan mendowngrade suara rakyat. Mendelegitimasi suara pemilu. Mendelegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Gitu. Ini yang saya kira yang harus dipisahkan. Nah terhadap persoalan Pak Jokowi, ya semestinya kan kalau, kan ini kan bukan hanya serta-merta sekarang. Maka itu pertanyaan saya, kalau yang menang 01 atau yang menang 03, apakah ada kecurigaan kecurangan ataupun pengusungan hak angket ada enggak gitu? Enggak. Kalau 01 atau 03 yang menang gitu. Jangan-jangan 02 yang ngusung hak angket nanti. Benar enggak coba yo? Kalau yang menang 03 lah taruhlah. Ada enggak nanti disebutkan pemilu curang dan ada hak angket? Ada ya.
Maka itu saya kira ini sangat berangkat untuk hak angket. Dan kalau persoalan ada di Pak Jokowi ya semestinya kan sudah diselesaikan. MK sudah bekerja gitu. Dan kemudian MK juga tidak bisa membatalkan keputusan MK. Keputusan MK-nya ya sudah berlaku. Secara hukum formal ya sudah berlaku, tidak ada persoalan lagi gitu. Kenapa pada waktu itu tidak dibuatkan hak angket terkait dengan MK misalkan? Kan semestinya di sana gitu konteksnya. Jangan sekarang setelah Pak Prabowo menang, baru ini diangkat kembali. Gitu. Ini kan sudah melewati batas tahapan-tahapan gitu. Saya kira simpel lah gitu ya. Kita nanti berdebat lagi saja setelah ada materinya. Bikin lagi acara semacam inilah kalau udah ada materinya gitu. Kalau sekarang mau bicara apa itu kan susah. Nanti mau bicara juga ke persoalan Pak Jokowi ya susah juga. Karena kita menerka-nerka, menebak-nebak sesuatu yang belum ada. Ini berdebat di alam goib kan repot gitu. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf saya pamit rapat fraksi saya. Daripada ditegur ketua fraksi, saya lebih baik meninggalkan dulu tempat ini sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga sama meninggalkan rapat balik tadi. Sampai hari ini rapat balik berlangsung. Dan saya meninggalkan sama dengan Pak Gaus karena saya merasa penting harus hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Herman. Oke, kita lanjut, waktu tersisa 10 menit, kita berikan mic kepada Pak Gus Pardi Gaus. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Berkaitan tentang merajut kembali, filosofi Minang udah saya ungkapkan. Secara alamiah pasti akan terjadi, tidak dapat tidak. Namun bagaimana percepatan itu bisa terjadi, kan itu yang perlu kita pikirkan dan kita carikan solusi-solusi terhadap hal yang demikian. Dari pengalaman sejarah, kalau kita lihat konteks pelaksanaan Pilpres pada hari ini, rasa-rasanya tidaklah seperti masa lalu, di mana masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Sekarang kan enggak. Ini analisa saya, ini adalah bagian penting dalam menganalisa itu. Makanya saya selalu dorong bagaimana pasangan calon itu jangan hanya 2, minimal 3. Itu salah satu indikator untuk bagaimana keterbelahan itu bisa kita minimalisir. Yang kedua adalah referensi bagi kita, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sesuatu yang menjungkir balikkan pikiran kita selama ini. Ketika beliau kalah. Ketika beliau kalah dan belum pernah dalam sejarah orang yang kalah, orang yang menang bisa bersatu padu. Terlepas setuju atau tidak. Ini bagian juga sesuatu yang amat penting dalam rangka untuk melakukan rekonsiliasi itu atau merajut itu. Dan ini sudah dinampakkan oleh Pak Prabowo. Pada hasil 2019 terjadi sesuatu yang sangat luar biasa dinamisnya, polarisasi itu ternyata bisa dirajut. Apalagi sekarang. Pengalaman sejarah 2019 pasti akan diikuti oleh para pemimpin kita pada hari ini. Itu saya yakin itu. Ikhtiar-ikhtiar itu kan nampak kita lihat bagaimana Pak Jokowi mengundang Pak
Ketua Umum Nasdem, itu bagian dari untuk mencairkan situasi dan kondisi pada hari ini akibat daripada pelaksanaan pemilu itu. Dan bentuk lain adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, belum diperlukan untuk melakukan hak angket. Yang paling motor penggerak itu kalau PDIP tidak akan melakukan itu, saya yakin itu tidak akan terjadi. Sikap dari Ibu Mega sudah menyampaikan kepada kita bersama dan kita sudah mengetahui dan membacanya. Itu adalah juga bahagian penting dalam menyikapi merajut itu. Artinya, saya baca juga barusan di media ini. Yang lebih keras itu, kan hanya di luar, di DPR hanya aman-nyaman aja kan. Kami di Balik tadi, lintas fraksi, 3 kubu pendukung 01, 02, 03 ada di sana. Sudah. Hari tadi absennya udah tanda tangan. Oh enggak, itu belum. Saya katakan insya Allah tidak akan terjadi. Saya katakan insya Allah tidak akan terjadi dengan sikap yang disampaikan oleh Ibu Mega. Artinya saya optimistis bahwa merajut kembali itu tidaklah memakan waktu yang lama. Barangkali demikian, terima kasih. Silakan Pak Kim, mengalir aja. Ya, secara umum aja, terima kasih. Melihat fragmentasi yang sudah saya kemukakan tadi untuk lebih sederhana melihat situasi, apa yang dikemukakan Bang siapa tadi? Bang Munib, bahwa narasi-narasi yang semacam ini akan terus terpelihara seandainya ada partai-partai yang akan memutuskan berdiri di sisi pemerintah. Dan kalau melihat kesejarahannya, tidak hanya hak angket, PDIP cukup punya DNA untuk melakukan itu. Kita sayangnya Bang Khairon sudah beranjak, kita cukup punya pengalaman dari 2004 hingga 2014. Ketika misalnya salah satu partai yang cukup luwes dalam melakukan kontrol terhadap penguasa dalam konteks ini eksekutif yang dilakukan PDIP, jalannya roda pemerintahan cukup terarah di relnya gitu. Pak SBY ketika itu misalnya hanya untuk menaikkan BBM Rp500 pun harus memutar otak sedemikian rupa agar itu bisa tereksekusi. Agak cukup berbeda posisinya sejak 2014 sampai 2019 hingga akhirnya Pak Jokowi punya sedikit peran berbeda dengan atau pandangan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya juga sependapat bahwa kunci dari ingin merajut perdamaian, saya berharap sih ini nggak terjadi ya gitu. Biar ada tetap pihak yang tidak 100% bersama pemerintah sehingga nanti jalannya pemerintahan ada betul yang terawasi. Akan tetapi seandainya pun itu terjadi, kita sudah cukup punya portofolio di 2019 kemarin ketika dengan cukup rendah hati Pak Jokowi mengajak gabung Pak Prabowo untuk menjadi kabinetnya sehingga semua persoalan yang kita sudah sering dengar bisa teratasi dengan baik. Pandemi yang di negara-negara tertinggal sampai detik ini ekonominya belum bisa bangkit pun itu bisa terpenuhi. Dan apakah ini mungkin? Menurut hemat saya, jika memang komitmen Pak Prabowo yang secara quick count sudah terpilih dan saya sudah melihat rekapitulasi di hampir 19 provinsi memang mayoritas memenangi kontestasi oleh KPU. 21 provinsi sekarang sudah, itu hampir 100% 02 unggul semua. Sehingga sudah sangat memenuhi syarat secara undang-undang untuk bisa diundangkan tanggal 20. Jika apa yang dikomitmenkan ketika kampanye yaitu akan menjadi sosok yang akan merangkul semua
kekuatan yang ada untuk dirangkul ke pemerintahan dan itu bisa tercapai dan PR terberatnya bisa merayu Bu Mega misalnya untuk masuk ke kabinet, rajutan ini akan cukup cepat bisa terselesaikan. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, narasi Pak Munif tadi akan terpelihara mapan sampai nanti 2029. Ya. Jadi biarkan dinamika ini sebagai pernik demokrasi dan semestinya inilah memang yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan mau dirajut, mau tidak, hak angket mau jalan, mau tidak, yang penting nanti tidak terkonversi menjadi sarkas politik yang akan memakan korban jiwa. Saya sih harapannya demikian. Karena demokrasi harus secara substantif menuntut adanya pertengkaran pemikiran, ide, konsep dari masing-masing partai politik yang memang secara program dan gagasan berbeda visi. Untuk dari saya itu Pak Zul, terima kasih kawan-kawan, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya jawaban dari para narasumber kita, maka selesailah dialektika kita siang ini. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Berpala dimanapun Anda berada, telah kita saksikan secara bersama dialektika demokrasi pada siang hari ini. Tetap jaga persatuan pemirsa dan tetap semangat buat bagi pemirsa yang menjalankan ibadah puasa, dan saya Vincent Aldi beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.